Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sintia Nuryaman, ana min fasli tsani asyar. Law samahtum ya abati. بالنسبة هذا الموضوع مهم جدا. إذن ورد السؤال: كيف تأثير علوم التكنولوجيا على تغنية المسلمين وتقربهم في إندونيسيا؟ شكرا. Oke, syukran jazilan ala hadha soal. Terima kasih Ananda. Walaupun tadi ada kesalahan dalam bahasa, tapi pada intinya ingin bertanya tentang pengaruh iptek di dalam perubahan dan kemajuan umat Islam. Sesungguhnya sudah banyak kita bicarakan tadi bahwa iptek ini sebagai faktor penentu dari perubahan dan kemajuan sangat-sangat berperan besar ya. Namun tadi sudah kita tegaskan sangat tergantung kepada kita umat Islam, bangsa Indonesia, apakah ya mau dan mampu memanfaatkan iptek untuk tujuan-tujuan kebaikan atau tidak. Jangan sampai iptek yang juga ada sisi negatifnya itu membawa dampak yang buruk pada kehidupan umat, baik untuk generasi muda maupun untuk generasi tua gitu. Nah, bagaimana ke depan agar iptek ini betul-betul bermanfaat bagi kemajuan kebudayaan umat, peradaban umat, khususnya di Indonesia dan bila perlu di dunia. Ini perlu ada upaya ya kreatif dan inovatif untuk menemukan dan mengembangkan teknologi-teknologi baru. Ya. Yang itu adalah tantangan bagi seluruh umat manusia di dunia. Sebagai contoh, Indonesia yang kaya raya dengan barang tambang, sumber daya alam seperti minyak. Dan dulu Indonesia adalah pengekspor minyak sehingga masuk dalam organisasi OPEC, organisasi produsen minyak dunia. Walaupun sekarang tidak lagi, sudah menjadi negara net importer, pengimpor walaupun tidak besar ya. Karena ya minyak yang bisa diproduksi di Indonesia tidak bisa banyak lagi. Tapi ke depan energi fosil seperti minyak ini ya, yang ikut berdampak pada penciptaan lingkungan hidup terhadap pemanasan global, global warming, climate change and global warming, perubahan iklim dan pemanasan global, maka sekarang dunia ya dalam Conference of Parties ya, oleh PBB ya, COP ya, COP yang terakhir ke-28 kali ya, supaya dikembangkan energi terbarukan ya, yaitu renewable energy. Jadi bukan lagi energi minyak fosil. Nah, ini menantang kita untuk menciptakan teknologi dalam rangka mengembangkan energi terbarukan. Tadi sudah saya singgung sebelumnya, karena kita dan ibadat umat Islam terkait waktu, maka awal puasa, awal Syawal perlu melihat atau menentukan hilal, ini perlu ada teknologi yang baru, tidak cukup dengan teleskop. Dan teleskop yang ada pun dari luar itu. Bukan diciptakan oleh umat Islam, oleh dunia Islam. Pernah ada yang mengusulkan, ini saintis Indonesia, Direktur Puspitek Serpong dulu, Profesor Farid Ruskanda almarhum, Pak Din, tolong dibicarakan dan disetujui, kita menerapkan pendekatan moon bouncing, istilah beliau itu. Jadi ketika hilal, pada waktu yang kita kalkulasi telah terjadi konjungsi, ijtima, ya, nanti pada waktu matahari terbenam, kita kirim dengan gelombang, kata beliau. Setelah dari gelombang itu ditarik, muncul di screen. Ternyata hilal di atas ufuk, hilal di bawah ufuk. Nah, ini kan teknologi. Boleh nggak? Sayang waktu itu Majelis Ulama Indonesia belum bisa memutuskan itu sebagai ru'yatul hilal bil aini, dengan mata kepala. Dia kata disebut oleh sebagian ulama itu dengan pendekatan ilmiah katanya. Sama aja dengan teleskop. Yang kedua,
Negara tidak mau dan tidak sanggup menyediakan dana padahal murah sekali. Ini teknologi yang memudahkan kita untuk menentukan waktu beribadat. Ke arah sanalah ya. Ya, umat Islam, generasi muda Islam seperti anak-anakku semua ya. Belajar ilmu pengetahuan, banyak yang ingin belajar fisika murni, belajar astronomi, belajar apa? Supaya penemuan dan pengembangan teknologi akan mendorong kemajuan kebudayaan dan peradaban kita, termasuk dalam bidang peribadatan atau keagamaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.